Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu tugas kelompok yang diampu oleh Bapak Injang Suherman. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai matriks beserta inverse-nya. Berikut anggota-anggota kelompok dari kelompok 3. Halo, saya Azhar Taufik. Halo, saya Muhammad Jaki. Halo, saya Sri Bintang Warani. Halo, saya Selin Octavia. Halo, saya Rizal Darmadi Putro. Halo, saya Yusril. Halo, saya Rifki Maulana Fazri. Halo, saya Siti Aisyah. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya tadi, kita akan membahas mengenai matematika ekonomi, yaitu matriks beserta inverse-nya. Halo, saya Azhar Taufik. Di sini kita pertama akan membahas inverse matrix. Inverse matrix merupakan suatu matriks yang saat dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Keberadaan inverse ini memungkinkan pembalikan operasi perkalian matriks. Penting untuk memeriksa bahwa matriks harus persegi dan determinannya tidak boleh nol agar dapat memiliki inverse. Inverse matrix sangat berguna dalam berbagai aplikasi matematis seperti sistem persamaan linear dan transformasi linear. Proses mencari inverse matrix melibatkan perhitungan, determinan, matriks kofaktor, dan matriks adjoint. Dalam praktiknya, inverse matrix digunakan untuk memecahkan masalah matematis dan komputasi. Sebuah matriks dapat memiliki nilai inverse apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Matriks persegi tersebut adalah matriks yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Jadi, jika matriksnya bukan merupakan matriks persegi, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Di samping itu, beberapa kondisi lain agar sebuah matriks dapat dicari nilai inverse-nya. Yang kedua yaitu, next ya, syarat sebuah matriks mempunyai inverse. Yang pertama, matriksnya harus matriks persegi, yaitu jumlah baris dan kolomnya sama jumlahnya. Yang kedua, jika nilai determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Yang ketiga, jika A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Selanjutnya, persyaratan untuk matriks inverse. Yang pertama, matriks harus persegi, yaitu n kali n, artinya memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kedua, determinan, yaitu matriks harus tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu matriks kofaktor dan matriks adjoint harus dapat dihitung. Selanjutnya, determinan matriks ya. Pada aljabar, determinan matriks dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks bujur sangkar. Simbol nilai determinan matriks A biasanya dinyatakan sebagai simbol det A atau nilai determinan dari matriks A. Cara menghitung determinan matriks tergantung ukuran matriks dan bujur sangkar tersebut. Cara menghitung nilai determinan dengan ordo 3 akan berbeda dengan cara menghitung matriks bujur sangkar dengan ordo 2. Nah, next selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 2 kali 2. Matriks ordo 2 dinyatakan dalam bentuk matriks dengan jumlah kolom dan baris yang sama dengan 2. Nilai determinan A disimbolkan dengan nilai determinan dari matriks A. Cara menghitung nilai determinan A dapat dilihat seperti pada cara berikut. Nah, matriks A sama dengan matriks persegi atau matriks ordo 2, yang dimana elemen baris ke-1 adalah A, B, kemudian elemen garis kedua adalah C, D. Lalu, determinan A atau nilai determinan dari matriks A sama dengan AD min BC. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki. Di sini saya akan mempresentasikan determinan matriks ordo 3 kali 3. Matriks ordo 3 adalah matriks persegi dengan banyaknya kolom dan baris sama dengan 3. Misalnya, pada matriks A, elemen-elemen pada baris pertama adalah A, B, C, lalu di baris kedua adalah D, E, F, dan di baris ketiga adalah G, H, I. Nah, cara menghitung determinan pada matriks dengan ordo 3 biasa disebut dengan aturan Sarus, seperti terlihat pada gambar berikut. Determinan A ditulis dengan simbol nilai determinan dari matriks A, lalu sama dengan matriks ordo 3, yang dimana elemen baris pertama A, B, C, lalu baris kedua D, E, F, baris ketiga G, H, I. Cara menghitung determinan ini
dengan aturan Sarus, yakni perkalian elemen matriks pada diagonal turun dari kiri atas ke kanan bawah diberi tanda positif, sedangkan perkalian elemen matriks pada diagonal naik dari kiri bawah ke kanan atas diberi tanda negatif. Sama seperti gambar tersebut, maka determinan A sama dengan AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Next, inverse matriks ordo 2x2. Inverse dari suatu matriks A dengan ukuran 2x2, elemen pada baris pertama adalah A dan B, lalu di elemen pada baris kedua adalah C dan D. Dinyatakan dalam rumus di bawah. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per min AD min BC. Per min AD dikurangi BC. Lalu ditulis matriks ordo 2x2 dengan elemen baris pertama yakni D dan min B, dan di elemen baris kedua min C dan A. Next, di sini ada sebuah contoh penjelasan. Jika diketahui sebuah matriks A seperti di bawah ini. Matriks A ordo 2 sama dengan elemen baris pertama A dan B dan elemen barisan kedua adalah C dan D. Maka inverse matriks A adalah di sini ada penyelesaiannya. Kita gunakan rumus inverse matriks, yakni matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dengan matriks ordo 2 beserta elemen baris pertama yakni D dan min B, dan di elemen baris kedua min C dan A. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD dikurangi BC. Ini merupakan determinan A. Dengan matriks ordo dengan matriks ordo 2 beserta elemen baris pertama yaitu D dan min B, dan elemen baris kedua min C dan A. Di sini ada satu contoh soalnya. Carilah inverse matriks A ordo 2 dengan elemen baris pertama yakni 2 dan 1. Elemen baris kedua yakni 3 dan 4. Pembahasannya. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertamanya yakni 4 dan min 1. Lalu elemen baris keduanya min 3 dan 2. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per 8 dikurangi 3. Hasil determinan A tadi dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertamanya 4 dan min 1 dan elemen baris keduanya min 3 dan 2. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per 5 dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertamanya sama 4 dan min 1 dan elemen baris keduanya min 3 dan 2. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Sri Bintang Maulani. Saya di sini akan membahas tentang inverse matrik ordo 3x3. Cara menentukan inverse matrik ordo 3x3 lebih rumit dari cara menentukan inverse matrik 2x2. Sebelum menentukan inverse matrik ordo 3x3, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai matriks minor, vokator, dan azoin. Simak penjelasan pada uraian di bawah. Diketahui sebuah matriks A dengan ordo 3x3 seperti terlihat di bawah. Matriks A dengan ordo 3 yang di mana elemen baris pertamanya yakni A11, A12, dan A13, elemen garis keduanya A21, A22, dan A23, elemen baris ketiganya A31, A32, dan A33. Nah, di sini matriks A perangkat min 1 sama dengan 1 per determina A dikali azon A. Sedangkan untuk mengetahui matriks adjoin yang sering disingkat dengan ADZ atau A, kita harus mengetahui terlebih dahulu matriks vokator. Matriks vokator adalah matriks yang elemen diganti dengan nilai determinan yang unsurnya tidak setara di baris dan tidak sekolom dengan unsur asal. Kemudian dilanjut dengan memberikan tanda positif dan negatif saling bergantian seperti ini. Plus min plus dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita mengerjakan soal inverse matriks ordo 3x3. Carilah inverse matriks
dari matriks ordo 3x3 berikut, yaitu matriks A dengan ordo 3x3 yang elemen baris pertama yakni 3, 1, dan 0, elemen baris keduanya 2, 1, 1, dan elemen baris ketiganya 6, 2, dan 2. Nah, langkah pertama kita harus mencari faktornya. Faktor A dengan matriks ordo 3x3 dengan matriks ordo 2 yakni elemen baris pertamanya 1 dan 1, elemen baris keduanya 2 dikurangi matriks ordo 2 yakni 2 dan 1, lalu elemen baris keduanya 6 dan 2 plus matriks ordo 2 dengan elemen baris pertamanya 2 dan 1 serta elemen baris keduanya 6 dan 2. Begitu seterusnya seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, lalu faktor A dengan matriks ordo 3x3 elemen baris ke-1 yakni 0, 2, dan min 2, elemen kedua min 2, 6, dan 0, dan elemen ketiga 1, min 3, dan 1. Langkah kedua, mencari azonnya. Jadi faktor A dengan matriks ordo 3x3 yang elemen baris pertamanya 0, 2, dan min 2, elemen baris ketiga 1, min 3, dan 1. Langkah ketiga, mencari determinan dari matriks A. Determinan A matriks dengan ordo 3x3 dengan elemen pertamanya 3, 1, 0, elemen baris kedua 2, 1, 1, dan elemen baris keduanya 6, 2, dan 2. Sebelumnya, untuk menghitung determinan pada matriks ordo 3 adalah dengan cara aturan serus diagonal turun dari kiri atas kanan ke bawah diberikan tanda plus. Sedangkan perkalian elemen matriks pada diagonal naik dari kiri bawah kanan atas diberi tanda negatif atau minus. Maka kita tulis lagi diagonal turun dari kiri atas ke kanan bahwa yakni elemen baris pertama 3 dan 1, elemen baris kedua 2 dan 1, elemen baris kedua 6 dan 2. Maka determinan A sama dengan 3.1.2 plus 1.16 ditambah lagi 0.2.2 minus 0.1.6 dan minus 3.1.2 min 1.2.2 sama dengan 6 plus 6 plus 0 min 0 min 6 min 4 sama dengan hasilnya adalah 2. Langkah terakhir adalah mencari inverse matriksnya. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1/2 dengan matriks ordo 3x3 yang elemen baris pertamanya yakni 0, min 2 dan 1, elemen baris kedua 2,6 dan 0, elemen baris ketiga min 2, min 3 dan 1. Maka matriks menjadi matriks A pangkat min 1 dengan matriks ordo 3x3 yang elemen baris pertamanya adalah 0, min 1 dan 1/2, elemen baris keduanya adalah 1, 3 dan min setengah, elemen baris ketiga sama dengan min 1, 0 dan 1/2. Halo, saya Selin. Saya akan menjelaskan tentang matriks minor. Matriks minor MIJ atau MIJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A, sehingga diperoleh matriks minor berordo 2 seperti persamaan berikut. Matriks minor 11 berordo 2 dengan elemen baris pertamanya A22 dan A23, elemen baris keduanya A32 dan 33, dan seterusnya. Matriks-matriks minor di atas digunakan untuk mendapatkan matriks kofaktor A. Next, kofaktor. Sebelumnya, kita sudah mengenal sedikit tentang kofaktor. Di sini akan bahas apa sih itu kofaktor. Jadi, kofaktor itu baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan CIJ atau CIJ, dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. Nah, berikut rumusnya. Kofaktor di atas akan digunakan untuk menentukan adjoint matriks yang akan dicari nilai inverse-nya. Selanjutnya ada adjoint. Secara umum, sebuah matriks memiliki matriks adjoint seperti ditunjukkan pada matriks di bawah. Keterangan CIJ atau CIJ adalah kofaktor baris ke I dan kolom ke J. Nah, ini ya
sehingga adjoin dari matriks A dinyatakan seperti terlihat pada persamaan berikut. Adjoin A sama dengan matriks adjoin baris elemen baris pertama C11, C21, dan C13. Elemen baris kedua C21, C22, C23. Elemen baris ketiga C31, C32, dan C33. Halo, saya Yusril Afiuddin. Saya akan membahas cara menentukan inverse matriks ordo 3x3. Bagian terakhir. Bagian ini merupakan akhir dari proses mencari inverse matriks dengan ordo 3 atau lebih. Matriks minor, kofaktor, dan adjoin yang telah kita bahas di atas berguna untuk menentukan nilai inverse dari satu matriks dengan ordo matriks di atas 3 atau lebih. Secara umum, cara menentukan inverse matriks dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks A yang akan dicari inverse-nya. Next, rank matriks. Matriks tak 0 A dikatakan mempunyai rank R jika paling sedikit satu dari minor bujur sangkar R kali R tidak sama dengan 0. Sedangkan setiap minor bujur sangkar dalam kurung R plus 1 dikali dalam kurung R plus 1 jika adalah 0, matriks 0 disebut mempunyai rank 0. Contoh di sini ada matriks A dengan matriks ordo 3x3 yang elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 3, elemen baris keduanya adalah 2, 3, 4, dan elemen baris ketiganya adalah 3, 5, 7. Maka matriks A mempunyai rank R sama dengan 2 karena nilai determinan dari matriks ordo 2 yakni elemen baris pertama 1 dan 2 serta baris yang kedua yakni 2 dan 3 sama dengan min 1. Ketidaksamaan 0, sedangkan nilai determinan A sama dengan nilai dari determinan matriks A sama dengan 0. Next, transfer elementer. Pertukaran baris ke I dengan baris ke J ditanyakan HIJ. Pertukaran kolom ke I dengan kolom ke J ditanyakan KIJ. Perkalian setiap elementer baris ke I dengan suatu saklar K yang tidak 0 ditanyakan dengan HI dalam kurung K perkalian setiap elemen kolom ke I dengan suatu saklar K yang tidak 0 ditanyakan dengan KI dalam kurung K. Penambahan elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen padanannya dari baris ke J dengan K suatu skalar ditanyakan dengan HIJ dalam kurung K. Penambahan elemen-elemen kolom ke I dengan K kali elemen-elemen padanannya dari kolom ke J dengan K skalar ditanyakan dengan KIJ dalam kurung K. Next, ada menentukan inverse matriks dengan transformasi elementer. Matriks bujur sangkar A dalam kurung N kali N yang tak singular mempunyai bentuk normal in. Maka untuk menentukan inverse matriks A, langkah awalnya menyusun suatu matriks baru yang berbentuk A dalam kurung N, kemudian dilakukan transformasi elementer baris sedemikian sehingga matriks A pada matriks baru menjadi in, sedangkan matriks yang semula in setelah dilakukan transformasi elementer bisa menjadi inverse matriks A dalam kurung A-1. Menentukan inverse matriks dengan adjoin. Misalkan A matriks bujur sangkar dengan A sama dengan AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3, N dan J sama dengan 1, 2, 3, titik-titik N. Apabila kofaktor dari unsur AIJ ditulis dengan AIJ adalah dalam kurung min 1 I plus J MIJ. Nah, di sini ada rumusnya ya. Dengan AIJ adalah kofaktor dari unsur AIJ matriks inverse A dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Matriks inverse A pangkat min 1 sama dengan adjoin matriks A yang akan dicari inverse-nya per nilai determinan dari matriks A. Sebagai akibatnya, suatu matriks dapat ditentukan inverse-nya bila dan hanya bila nilai determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Terima kasih. Halo, saya Dwi Sudarmadi Putro. Selanjutnya ini ada contoh soal mengenai inverse matriks. Jadi, suatu matriks A dengan matriks ordo 3 baris elemen pertama adalah 1, 3, 2 dan baris elemen kedua 1, 4, 6.
dan baris elemen ketiga 2, 5, 7. Maka tentukan adjoin matriks A yang akan dicari inversnya dan A pangkat min 1. Penyelesaiannya, matriks A11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali matriks 11 sama dengan matriks berordo 2 dengan elemen baris pertama 4 dan 6 dan elemen baris kedua 5 dan 7 sama dengan 28 min 30 yang hasilnya min 2. Matriks A12 sama dengan 5. Matriks A13 sama dengan min 3. Matriks A22 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 dikali matriks 22 sama dengan matriks berordo 2 dengan elemen baris pertama 1 dan 2 dan elemen baris kedua dan 7 sama dengan 7 min 4 sama dengan 3. Maka matriks A23 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 dikali matriks 23 sama dengan matriks berordo 2 dengan elemen baris pertama 1 dan 3 dan elemen baris kedua 2 dan 5 sama dengan 5 min 6 sama dengan 1. Matriks A31 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 1 dikali matriks 31 sama dengan matriks berordo 2 dengan elemen baris pertama 3 dan 2 dan elemen baris kedua 4 dan 6 sama dengan 18 min 8 sama dengan 10. Matriks A32 sama dengan min 4. Matriks A33 sama dengan 1. Maka adjoin matriks A yang akan dicari inversnya adalah matriks A dengan matriks adjoin ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah min 2, min 11, dan 10. Elemen baris keduanya adalah 5, 3, 4. Elemen baris ketiganya min 3, 1, dan 1. Nilai determinan dari A dicari dengan aturan Sarnus. Nilai determinan dari A dengan matriks ordo 3 elemen baris pertama adalah 1, 3, dan 2. Elemen baris kedua 1, 4, dan 6. Elemen baris ketiga 2, 5, dan 7. Nah, dicari dengan aturan Sarnus maka elemen baris pertama adalah 1, 3, 2, 1, 3. Elemen baris kedua 1, 4, 6, 1, 4. Elemen baris ketiga 2, 5, 7, 2, 5 sama dengan tanda kurung 28 tambah 30 tambah 1 dikurangi tanda kurung 16, 31 tambah 21 yang hasilnya sama dengan 7. Sehingga inverse matriks A adalah A pangkat min 1 sama dengan 1/7 dengan matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya min 2, 11, dan 10. Elemen baris kedua 5, 3, dan min 4. Elemen baris ketiganya min 3, 1, dan 1. Maka hasilnya sama dengan elemen baris pertama min 2/7, min 11/7, dan 10/7. Elemen baris kedua 5/7, 3/7, dan min 4/7. Elemen baris ketiga min 3/7, 1/7, dan 1/7. Halo, selanjutnya dengan saya Rifki Maulana Fazri melanjutkan kepada contoh soal, yaitu pertama saya akan melanjutkan dengan contoh soal determinan matriks ordo 2x2. Tentukan nilai determinan matriks berikut. Nilai determinan A dengan matriks ordo 2x2 yang elemen baris pertamanya adalah 3 dan 1 serta elemen baris keduanya adalah 2 dan 5. Maka pembahasannya dengan cara penyelesaian determinan matriks A. Simbol ini merupakan nilai determinan matriks A, yaitu AD dikurangi BC. Sama dengan 3 kali 5 dikurangi 1 kali 2. Sama dengan 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Lanjut contoh soal determinan matriks ordo 3. Tentukan nilai determinan matriks A berikut. Nilai determinan A dengan matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 1, elemen baris keduanya adalah 3, 3, 1, dan elemen baris ketiganya adalah 2, 1, 2. Maka dengan penyelesaiannya ialah determinan matriks A adalah nilai determinan dari matriks A dengan matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 1. Elemen baris keduanya adalah 3, 3, 1, dan elemen baris ketiganya adalah 2, 1, 2. Lalu
lalu dijumlahkan dengan aturan Sarus, maka nilai determinan dari matriks A sama dengan 1 kali 3 kali 2 tambah 2 kali 1 kali 2 tambah 1 kali 3 kali 1 dikurangi 2 kali 3 kali 1 dikurangi 1 kali 1 kali 1 dikurangi 2 kali 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 4 tambah 3 dikurangi 6 dikurangi 1 dikurangi 12. Maka nilai determinan dari matriks A sama dengan min 6. Selanjutnya contoh soal inverse matriks ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertamanya adalah 3 dan 2 serta elemen baris keduanya adalah 1 dan 4. Maka tentukan inverse dari matriks A. Maka penyelesaiannya adalah matriks A sama dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertamanya adalah 3 dan S serta elemen baris keduanya adalah 4. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1 dengan matriks ordo 2 yang elemen baris pertama adalah 4 dan min 2 serta elemen baris kedua adalah min 1 dan 3. Maka 1 per 12 min 2 dengan matriks ordo 2 yang tadi diturunkan, lalu 1 per 10 dengan matriks ordo 2 yang tadi diturunkan juga. Maka matriks ordo 2 dengan elemen baris pertama yakni 4 per 10 dan min 2 per 10 dengan elemen baris kedua yakni min 1 per 10 dan 3 per 10 dan hasilnya adalah matriks ordo 2 dengan elemen baris pertama 2 per 3 dan min 1 per 5 lalu baris keduanya min 1 per 10 dan 3 per 10. Contoh lagi, tentukan inverse dari data berikut. Matriks ordo dengan elemen baris pertama 1 dan 3 dan elemen baris kedua 2 dan 4. Dengan cara penyelesaiannya kita cari adjoinnya dengan cara cepat. Dengan cara cepat kita hanya tinggal memindahkan atau menukar posisi elemen yang ada pada baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua. Kemudian elemen baris pertama kolom kedua dan elemen baris kedua kolom pertama dikali dengan min 1. Maka menjadi adjoin matriks di atas adalah matriks ordo 2 dengan elemen baris pertamanya adalah 4 dan min 3 serta elemen baris kedua adalah min 2 dan 1. Kemudian kita cari determinan seperti biasa, yaitu determinan sama dengan buka kurung 1 kali 4 tutup kurung min buka kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan 4 min 6, maka hasilnya min 2. Maka inverse dari matriks di atas adalah matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks A yang akan dicari inverse-nya. Matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 dikali matriks A ordo 2 dengan elemen baris pertama 4 dan min 3, elemen baris kedua min 2 dan 1. Matriks A pangkat min 1 sama dengan matriks ordo 2 dengan elemen baris pertama 1 per min 2 dikali 4 dan 1 per 2 dikali min 3. Lalu elemen baris kedua 1 per min 2 dikali min 2 dan 1 per min 2 dikali 1. Maka matriks A pangkat min 1 sama dengan matriks ordo 2 dengan elemen baris pertama yakni 2 dan 3 per 2. Lalu elemen baris kedua adalah 1 dan min 1 per 2. Halo, saya Siti Aisyah. Sekarang saya akan membahas contoh soal inverse matriks ordo 3 kali 3. Tentukan inverse matriks B di bawah ini yang diberikan pada persamaan di bawah. Matriks B sama dengan matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah 1,21. Elemen baris keduanya 3,31 dan elemen baris ketiganya 2,12. Penyelesaiannya, pertama menghitung nilai determinan B. Nilai dari matriks determinan B 1 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 3 kali 1 dikurang
1 kali 1 kali 1 dikurang 2 kali 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 12. Maka nilai determinan B sama dengan min 6. Kedua, kita menentukan kofaktor. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai-nilai kofaktor untuk matriks B-nya. Untuk menentukan invers B, kita membutuhkan matriks adjoin B, sehingga kita perlu menentukan matriks adjoin B terlebih dahulu. Menentukan adjoin dari matriks B sesuai dengan persamaan di atas akan diperoleh hasil berikut. Adjoin matriks B dengan ordo 3 sama dengan elemen baris pertama sama dengan B11, B21, B31 dan seterusnya hingga elemen baris ketiga seperti di gambar berikut. Nah, setelah itu dijumlahkan adjoin matriks B dengan ordo 3 sama dengan elemen baris pertama, yakni 5, min 3, min 1. Elemen baris kedua yakni min 4,02. Elemen baris ketiga yakni min 3,3, min 3. Lalu menentukan invers matriks B. Matriks B pangkat min 1 sama dengan 1/6 dengan matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah 5, min 3 dan min 1. Elemen baris keduanya adalah min 4,0 dan 2. Elemen baris ketiganya adalah min 3,3 dan min 3. Maka B pangkat min 1 matriks ordo 3 yang elemen baris pertamanya adalah min 5 per 6, 1/2 dan 1/6. Elemen baris keduanya adalah 2/3, 0 dan min 1/3. Elemen baris ketiganya adalah 1/2, min 1/2 dan 1/2. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok 3 matematika ekonomi, yaitu yang membahas tentang matriks beserta inversnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata.